APJ cabang Kuningan beserta seluruh jajarannya, di mana telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk berkunjung dalam rangka bersilaturahmi dengan khususnya komunitas APJ ya Bapak Ibu, tetapi umumnya Bapak Ibu semua yang bergerak di bidang agrokompleks tentunya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam forum silaturahmi ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita semua mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, ini kita acaranya sambil santai ya gitu ya Pak ya. Ya. Sambil santai, sambil duduk, boleh juga sambil minum dan makan makanan yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya sampaikan sekilas informasi tentang masa Bapak Ibu, terutama di bidang agrokompleknya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tentunya belum ada yang kenalkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fahmi Saifullah. Bapak Ibu, aslinya saya dari Sumedang, jadi serupun dengan Kuningan. Jadi bila mana nanti ketemu dan melihat saya, nanya aja bahasa Sunda, nggak apa-apa. Karena tulen saya orang Sumedang. Kebetulan rumah, istri dan domisili saja yang di Jawa, di wilayah tempatnya. Itu ya Bapak Ibu. Dan ini saya membawa teman-teman berempat kita dari Jawa, dan di sini juga membantu monitornya ada Mas Daryanto itu yang sedang mengamera, juga ada Mas Darnanto, juga ada Pak Sapani. Jadi kita berempat, kita semua dari NASA sebagai distributor dan stokisnya. Juga ada teman kita di belakang yang baru datang dari Majalengka ya Pak ya, Pak Tarman. Kemudian juga ada dari Indramayu ada Pak Asari yang beliau ini sudah lebih dulu kenal dengan saya, sehingga ada WA begitu, undangan ayo ke Kuningan dan seterusnya, berawal dari beliau. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, baik saya lanjut ke materi tentang NASA terutama di bidang agrokompleks. Jadi begini Bapak Ibu, NASA itu apa ya? Gitu. Mungkin bertanya-tanya NASA itu apa sih? NASA itu sebetulnya sebuah perusahaan multinasional yang begitu banyak produknya. Jadi bukan hanya bergerak di bidang agro, ada produk-produk lain. Ya, tetapi di sini saya ingin sampaikan tentang agro saja mungkin mayoritasnya, karena memang disitulah undangannya. Kalau dijabarkan agro, kemudian non agronya, ada kosmetik, ada herbanya, nanti waktunya nggak habis-habis gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini informasi umum tentang agro. Makanya di sini di slide saya buat global info. Jadi info secara umum tentang agro NASA. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Dan inilah NASA Bapak Ibu. Ini sebuah kantor NASA yang berdiri di Yogyakarta. Sebuah perusahaan yang rada-rada nyeleneh gitu kalau bahasa Sunda. Jadi kalau pusatnya kan umumnya perusahaan itu semuanya di Jakarta. Kalau mau pusat pasti Jakarta. Kalau NASA lain, ya kalau NASA ini pusatnya justru di Yogyakarta. Bahkan cabangnya pun di Jakarta tidak ada. Ini salah satu penyelewengan NASA. Ini pusatnya di Yogyakarta, juga itu ada alamatnya komplit lengkap di bawah. Dan NASA ini berdiri sudah jauh-jauh hari Bapak Ibu. Tepatnya tahun 1996 NASA sudah berdiri dan mengeluarkan produk, yaitu produknya ini ya, POC NASA. Dulu ini POC NASA itu namanya bukan POC NASA di tahun 96, namanya Supra.
Kemudian menjadi NASA itu dari tahun 2002 dan berdirilah perusahaannya secara resmi, dan alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang dan go internasional. Ini perkenalan untuk NASA. Nah sekarang lanjut untuk kita mau ngomong agro, Bapak Ibu. Ya. Kalau ngomong agro itu tentu kaitannya dengan budidaya, betul ya Bapak Ibu ya, sepakatnya ya. Agro itu adalah meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, itu agro semua, peternakan. Tujuannya tentu budidaya pertanian. Tujuan budidaya pertanian apa? Tujuannya adalah ada dua Bapak Ibu. Ya menurut teori dari kami yaitu ada dua. Satu, tujuan budidaya adalah meningkatkan hasil produksi. Ini sepakat nggak nih? Tujuan budidaya adalah meningkatkan hasil produksi. Kedua, tujuan budidaya adalah meningkatkan kesejahteraan pelakunya, petani dan peternaknya. Betul ya? Betul ya? Jadi meningkatkan produksi, tujuan intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pelakunya. Itu dasarnya. Mari kita buka. Untuk meningkatkan produksi tadi ada hal-hal yang dibutuhkan, ya. Yang pertama adalah perluasan lahan pertaniannya. Jadi begini, ketika kita menginginkan pertumbuhan produksi, maka rasionya adalah peningkatan lahan. Kalau di jamur ya otomatis peningkatan jumlah bibit. Kalau di peternakan peningkatan jumlah lahannya juga ternaknya kan gitu. Lantas kemudian produksinya hitung-hitungannya akan naik kan gitu hasilnya ya. Tetapi persoalannya di sini di perluasan lahan atau bahasanya adalah ekstensifikasi itu sulit dilakukan. Kenapa sulit? Karena berdampak banyak. Contoh membuat sekarang memperluas lahan jamur gitu. Tentu kan ada yang harus diperluas lagi gitu ya. Bukan hanya bibitnya, ada itu lahan budidayanya gitu. Lahannya juga, modalnya juga. Makanya ini rasionya adalah teorinya perluasan dengan perluasan lahan itu adalah sulit dilakukan walaupun bisa, tetapi sulit. Kedua, untuk penumbuhan produksi, untuk peningkatan produksi adalah peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi. Nah, apa ini intensifikasi? Intensifikasi adalah sebuah perilaku yang simpel. Makanya kalau kita melakukan intensifikasi yang diperlukan adalah tak ada pilihan lain, yaitu adalah teknologi harus masuk. Jadi kalau di perluasan lahan tadi ya itu lahannya yang diperluas, kalau sawah ya nambah sawahnya begitu. Tetapi kalau di pola yang kedua adalah intensifikasi, sawahnya tidak nambah, tetap itu lahannya, tetapi produksinya akan meningkat dengan cara apa? Dengan cara intensifikasi, dengan cara menggunakan teknologi. Jadi teknologi tetapi juga tidak serta-merta teknologi gitu aja, tidak. Ada syarat-syarat ya yang harus memenuhi yang disebut kriteria teknologi. Yaitu kalau teknologi itu satu bisa sambil dibaca, boleh juga dipoto silakan. Jadi efektif, efisien itu fungsi teknologi. Jadi efektif dan efisien. Kemudian memberikan nilai tambah. Bukan dinamakan teknologi kalau tidak ada nilai tambahnya, nilai lebihnya. Kalau sama aja kalau pakai teknologi dan tidak sama aja, berarti tak ada nilai tambahnya, itu bukan teknologi. Kemudian menguntungkan dari segi apa? Banyak tentu, dari tenaga, dari biaya, dari segi penghematan, itu teknologi.
mudah juga penggunaannya. Kalau teknologi sulit, aplikasi itu bukan teknologi. Jadi kalau syarat teknologi itu mudah digunakan. Jumlahnya juga tersedia. Ya, jangan sampai juga ada teknologi tapi sulit didapat. Dan ada beberapa banyak kasus ya. Salah satunya pupuk misalnya. Ada sebuah pupuk itu bagus dalam sebuah komoditas. Taruhlah saya punya teman di Manado, di Sulawesi Utara, waktu itu ada sebuah produk yang bagus untuk cengkeh. Jadi teknologi bagus, hanya dengan sedikit diaplikasikan cengkehnya bagus produksinya. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah produknya itu sulit untuk didapat. Jadi ketersediaannya terbatas. Sehingga akhirnya gaulan di situ para petani cengkeh di Manado pada waktu itu. Ya, tak perlu saya sebut itunya, kalaupun disebut mungkin ada yang kenal ada enggak, karena produk tersebut dari luar negeri, dari Thailand. Kemudian harus mudah didapat. Jadi tadi ketika kita memiliki teknologi itu kita mudah mendapatkannya. Namanya bukan teknologi. Kalau kita sulit sama aja kan bohong seperti tadi. Ada teknologi bagus untuk cengkeh tapi sulit dan didapatkannya. Kemudian ramah lingkungan, tidak merusak alam. Ya, teknologi harus dibuat sedemikian rupa juga akan justru bersahabat dengan alam. Kemudian teknologi itu harus sudah teruji, harus diriset terlebih dahulu, sudah teruji lokasinya, waktunya juga komoditasnya. Ini salah satu syarat-syarat dikatakan teknologi yang efektif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian teknologi juga kita menganut unsur 3K plus 1K. Apa itu? Teknologi itu harus menganut unsur kualitas, kelestarian yang menuju kepada 1K, yaitu kemakmuran dan berkeadilan. Ini salah satu acuan teknologi kita dari NASA. Nah, ngomong-ngomong tentang budidaya, ini secara umum karena mungkin Bapak Ibu di sini bukan hanya jamur ya Pak ya, bukan hanya jamur, tentu ada juga punya lahan budidaya lainnya. Ada sawah, ada mungkin perkebunan atau peternakan. Tapi konsep umumnya adalah seperti ini Bapak Ibu, bisa sambil dilihat. Jadi syarat tumbuh untuk budidaya ada yang harus terpenuhi, diantaranya seperti ini. Yang dilihat seperti ini. Yang pertama adalah yang paling penting untuk syarat tumbuh itu ada bibit. Ini harus diperhatikan betul. Karena secanggih apapun pola budidayanya, sehebat apapun pola budidayanya, jika bibitnya tersebut jelek, maka hasilnya jelek. Karena ini mempengaruhi sangat faktor dasar sekali. Kalau bibitnya jelek, di apa-apain juga jelek. Dioptimalkan, paling optimalnya itu jelek. Jadi ini faktor yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu unsur dari bibit atau benih. Ya termasuk tentunya dalam jamur dan hal-hal lainnya. Kemudian syarat tumbuh juga memerlukan air. Ini secara umum. Jadi air ini kandungan kadar air juga hal yang vital untuk syarat tumbuhnya sebuah budidaya. Kemudian iklim, hama penyakit juga ini yang tak kalah pentingnya adalah SDM petani. Jadi SDM petaninya juga tak kalah penting dalam proses keberhasilan budidaya Bapak Ibu. Kemampuan atau intelektualitas kita sebagai petani dan peternak ini penting. Ini faktor yang akan menunjang keberhasilan kita dalam berbudidaya apapun, termasuk yang Bapak Ibu sedang jalankan. Ya. Kemudian juga tanah. Tanah ini macam-macam. Ada tanah kalau di luar Jawa itu ada tanah gambut, ada tanah yang kering, ada basah dan seterusnya. Tanah itu beda-beda.
maka hasilnya pun akan beda-beda. Contoh kalau sawit, kalau di luar Jawa itu sawitnya Sumatera dengan Kalimantan itu lain. Karena apa? Karena tanahnya lain. Kelas tanah di Sumatera itu lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan tanah Kalimantan. Saya disebutnya kelas A. Ini tanah juga mempengaruhi. Otomatis kita di dalam budidaya tidak lantas harus ngotot menyalahkan kita yang budidayanya misalnya, atau menyalahkan produknya juga tidak, karena unsur-unsur ini sangat berkaitan. Ya, unsur-unsur ini sangat berkaitan. Jangan sampai Bapak Ibu jamurnya sudah mau mati begitu, kalau jamur atau pandinya sudah mau mati, hama putih itu misalnya, baru cari produk, disemprotkan terus mati, terus yang disalahkan produknya, itu gagal paham. Karena unsurnya bukan unsur itu, pembunuhnya bukan produk, karena dia memang sudah mau mati kok. Sama, contohnya kita sama aja kan, kalau sakit mau meninggal diobati apapun ya, kalau sudah meninggal kan mati. Jadi bukan salah obatnya, kita salah telat dalam mengambil sebuah tindakan, itu kuncinya sebenarnya. Nah ini Bapak Ibu, di dalam konsep NASA ini semua disebut namanya pikat di NASA. Jadi konsep-konsep ini ada genetis, ada iklim, juga iklim, masalah iklim juga tidak bisa kita salahkan, karena iklim ini ada iklimnya yang mendukung untuk tanaman tumbuh, misalnya ada juga faktor iklim yang merugikan. Nah, iklim ini juga berpengaruh terhadap proses keberhasilan budidaya. Nah, Bapak Ibu semuanya, faktor semua ini di dalam NASA disebut namanya pikat. Jadi NASA ini punya program namanya pikat. Apa itu pikat? Ini pikat. Ya, pikat adalah, bisa dibaca dan catat. Jadi ini adalah salah satu terobosan program teknologi dari NASA dalam pengelolaan intensif kesuburan alami terpadu. Ini salah satu program unggulan NASA di bidang agroteknologi. Apa itu pikat? Pikat kita analogkan kebutuhan manusia, unsurnya. Kenapa pikat ini keluar adalah awalnya kita lihat di sini. Di tanaman atau tumbuhan itu Bapak Ibu tak ada bedanya dengan kita, dengan manusia. Karena semua makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup, ya ternak juga makhluk hidup, kita ya makhluk hidup. Jadi analognya tak ada lebih tak beda dengan kita. Contoh manusia ada di sini, kita lihat ada 4 sehat, 5 sempurna. Ya kalau kita ingin hidup sehat, Bapak Ibu, kita ingin hidup sehat, tentu harus terpenuhi ini. Betul gak ini Bapak Ibu? 4 sehat, 5 sempurna, dan hasilnya ada lauknya dan buah susu. Maka kita akan hidup sehat. Tetapi kalau kita makannya hanya dengan sambal terus gitu, atau nasi terus, kira-kira kita manusia sehat apa enggak ya Bapak Ibu? Misalnya makannya nasi sama sambal terus gitu, pasti lama-kelamaan ada hal-hal yang kurang, nutrisi yang kurang dalam tubuh kita, sehingga mengakibatkan datangnya penyakit degeneratif. Jadi ada sandang, ada papan, kesehatan, pendidikan, ini kebutuhan manusia. Lalu kemudian apa kebutuhan tanaman? Ini salah satu contoh persamaannya. Bisa sambil dilihat. Jadi kalau manusia ada taman, ada nasi, lauk, sayur, mayur, ada buah, susu, ya. Kemudian papan kesehatan. Dan ini perbandingannya kalau di tanaman. Jadi kalau tanaman unsurnya adalah ada makro, ada mikro, ada hormon, ada enzim, ada asam-asam organik, dan ada mikroorganisme. Sama semua. Ketika tanaman atau budidaya kita cukup ininya, maka budidaya kita akan berhasil. Begitu rasio teori. Ya, jadi ada unsur makro yang harus terpenuhi, juga unsur mikro yang harus terpenuhi. Juga selain itu, kalau di
manusia, ada lauk dan nasinya. Kemudian setelah itu ya ada susu, ada sandang, ada pangan. Itu pelengkap kehidupan agar kehidupan kita ini benar-benar merasa hidup. Oleh karenanya kalau di tanaman atau tumbuhan atau budidaya pada umumnya, maka juga harus terpenuhi unsur yang di sebelah kanannya. Gitu teorinya Bapak Ibu. Kemudian untuk di tanaman, ini seperti ini Bapak, apa sih makro mikro? Makro adalah sebuah unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi juga jangan Bapak Ibu berprinsip misalnya begini, beranggapan setelah pakai nasa tak perlu pakai pupuk dari warung, dari toko. Juga itu pemahaman yang keliru. Karena sebetulnya urea atau makro itu diibaratkan nasi. Jadi kita tidak akan bisa disebut makan jika nasinya tidak ada. Sama di dalam pola budidaya tanaman, ini secara luas, secara umum, bukan tidak mau di sawah, taruh seperti itu. Kita tidak bisa melepaskan apa yang namanya makro atau NPK, karena itu kebutuhan dasar tanaman. Loh kenapa kan organik? Jadi biar organik harus dipahami bahwa organik itu alami. Jadi kita back to nature. Kalau alami itu nggak harus non kimia. Jadi kita ambilnya ke alami. Jadi alami itu bukan harus benci terhadap kimia, bukan. Alami itu adalah organik, adalah bagian dari alami, gitu. Itu ya pemahaman alami itu bukan harus segala sesuatunya non kimia, bukan. Karena kimia itu seperti NPK di sini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan alami, syarat alami. Ya seperti sulfur, kalium itu kan dari kapur yang syarat kimia, tapi ternyata perlu dan penting di dalam budidaya. Itu untuk apa? Ya untuk agar supaya alami. Gitu. Ya pemahaman itu antara organik dengan alami ini beda definisinya. Kalau alami ada organiknya, kalau organik belum tentu alami, begitu ya. Ini tanaman bisa juga sambil dibaca Bapak Ibu. Ada hormon, ada enzim, asam-asam organik, mikroorganisme. Ini untuk syarat tumbuhnya sebuah budidaya. Ini kemudian NASA. Apa itu NASA? Nah, NASA untuk memenuhi kebutuhan mikroorganisme juga makro mikro tadi, maka mengeluarkan produk-produk yang sudah memenuhi unsur-unsur kebutuhan budidaya. Nah, mana produknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi produknya seperti ini, yang tentunya ada juga brosur ya, sudah diberikan brosur, ada juga di brosur. Inilah produk-produk pikat. Kembali ke pikat tadi, produk ini yang memenuhi pengelolaan tadi di sini di belakang. Pengelolaan intensif kesuburan alami terpadu. Dengan apa produknya? Dan dengan ini semua. Jadi hanya ini, tak ada yang lain, tak macam-macam. Jadi produknya, apa nilai lebihnya dari pikat? Ini kita lihat. Pertama adalah lengkap kandungan yang diperlukan untuk mendukung produksi pertanian dengan prinsip K3 di awal tadi. Jadi sudah lengkap unsur-unsur yang dibutuhkan oleh budidaya tadi, tanaman atau peternak, itu sudah terkandung di dalamnya. Kemudian pikat NASA juga sudah mengandung pupuk kimianya, sudah ada. Jadi di dalam NASA ini, produk NASA, sudah ada unsur kimianya, tetapi nominalnya, prosentasenya sedikit. Jadi 25%. Di dalam produk-produk NASA ini yang ada di depan saya sudah mengandung unsur kimianya, tetapi hanya sedikit persen, prosentasenya 25%. Kemudian yang selebihnya mikronya, jadi unsur mikronya yang lebih mendominasi.
Kemudian yang kedua, kelebihan nikat adalah mengatasi kendala yang dimiliki oleh pupuk kandang. Nah ini akan kita bahas. Jadi gini Bapak Ibu, penggunaan pupuk organik, pupuk kandang atau kompos, kendalanya begini. Waktu zaman dulu, ya zaman dulu mungkin di sini ada bapak-bapak yang lebih dulu mengerti tentang era tahun 60-70 ya Pak. 60-70 saya di Sumedang itu bapak saya kan punya sawah. Yang saya ingat saya lahir tahun 77 itu sekitar tahun 80-86 itu sering saya ikut ke sawah. Kalau masuk ke sawah itu jadi sampai perut saya ini masuk. Jadi ambles gitu Pak, sawahnya ledok. Ledok lah kalau bahasa Sunda, sawahnya ledok. Jadi masuk kadang nggak bisa ngapa-ngapain bisa di sawah ini. Dulu kan seperti itu ya Pak ya. Mungkin Bapak lu pernah ingat Pak zaman-zaman sawah waktu era 80-an. Sawah itu jadi ledok Pak. Kenapa demikian? Sekarang beda Pak, sawah yang sama, sawahnya masih punya bapak saya. Kalau saya masuk ke sawah sudah ditandur gitu, ditanduri padi, itu memuncangan saya itu terlihat. Betul nggak di Kuningan kayak gitu nggak? Kira-kira begitu nggak? Sama nggak? Sama. Memuncangan aja kelihatan gitu. Jangankan masuk sampai perut. Nah, ada apa sebenarnya dengan tangan kita? Nah, ini sedikit akan saya bahas. Kenapa itu dari tahun ke tahun tanah ini semakin mengeras, semakin liat? Persoalannya adalah zaman dulu tanah itu kan begitu murni, hara mikronya begitu banyak di dalam tanah, sehingga terjadi kesuburan tanah itu begitu dahsyat pada zaman dulu. Karena hara mikronya dulu masih penuh, komplit seperti tadi ada enzim, ada ZPT, zat pengatur tumbuh, ada mikroorganisme, itu masih komplit. Sehingga terjadilah kesuburan yang begitu hebat kalau zaman dulu. Kemudian yang dilakukan pada yang saya hafal sekitar tahun 86 begitu pada era Pak Soeharto, kemudian menggalakkan swasembada pangan, betul ya, betul lembaga ya kita cocokkan. Ada swasembada pangan pada era Pak Harto sekitar tahun 86 kalau nggak salah. Jadi bagaimana tanaman ini hasil produksinya itu meningkat, jadi dengan cepat. Kalau dulu kan panen itu saya ingat mbah-mbah saya gitu, aki ini saya kalau nanam padi, kalau panennya itu pakai etem itu lama 100 hari, berapa ya 100 hari lebih itu panennya itu 6 bulan, kayak 6 bulan lama. Setelah itu Pak Soeharto ini menggalakkan sebuah teknologi. Bagaimana kita swasembada pangan agar panen ini diperpendek umurnya, usia panennya diperpendek. Maka dari itu lahirlah teknologi kimia. Jadi dengan dipupuk dengan urea, TSP, ada KCE segala macam. Kemudian padi itu pada waktu itu kan dikasih kimia dihaluskan. Dan meledaklah produksi itu ya, meledaklah produksi sehingga pada zaman itu kita bisa ekspor beras, swasembada pangan dan bahkan ekspor. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan negara kita, juga mampu ekspor pada waktu itu. Kenapa bisa demikian? Karena mikro di sawah ini di dalam lahan ini masih cukup bagus. Ketika mikronya cukup, kemudian ditambah teknologi yang sifatnya kimiawi, maka melesatlah produksi. Yang dulunya petani itu nggak mau pakai kimia, maka karena terus tanpa kimia maka menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nggak pakai kimia hanya kurang afdol, kan gitu. Maka terjadilah kimia yang terus menerus pada dari mulai tahun ke sini. 86, 87 sampai 90 ke sini, maka ketergantungan petani terhadap kimia tidak bisa dielakkan lagi. Karena terdoktrin pikirannya adalah kalau pakai kimia itu cepat langsung plus. Padahal faktornya bukan itu. Faktornya yang membuat cepat itu adalah keseimbangan antara
mikro yang masih banyak dulu dengan makro yang diberikan. Sehingga petani lupa, kebiasaannya lupa, mikronya lupa, tidak dijaga. Jeraminya dibawa dipakai pakan, kemudian maka habislah faktor-faktor mikro ini habis. Dibawa keluar area lahan, sehingga yang terjadi penumpukan kimia yang terjadi. Dikasih kimia terus menerus, sehingga setiap tahun kebutuhan kimianya semakin meningkat, maka lapisan tanah semakin liat dan mengeras. Ini terjadi. Itu karena perilaku kita sendiri sebenarnya. Kekurangan pahaman tentang bagaimana cara budidaya yang baik atau penggunaan kimia yang bijaksana, begitu Bapak Ibu. Sehingga sampai pada kita dewasa saat ini, kebiasaan petani tersebut masih sulit dikendalikan. Jadi kalau pakai kimia, kalau nggak pakai kimia rasanya, tapi lupa terhadap unsur mikronya. Oleh karenanya, penelitian sekarang dari para riset, ya ahli pertanian meneliti bahwa untuk mengembalikan alam mikro yang hilang tadi memerlukan paling tidak 10 ton pupuk kandang per hektar. Ada yang mengatakan 20 ton, ada yang mengatakan sampai 40 ton. Jadi bagaimana lahan kita kembali seperti dulu, subur seperti dulu, maka per hektarnya adalah memerlukan pupuk kandang 10, 20 sampai 40 ton pupuk kandang. Masalah enggak nih? Kalau kita mau mengembalikan kesuburan tanah, tapi harus pupuk kandangnya 10 ton per hektar atau 40 ton per hektar, kan masalah. Masalah di mana? Ya di pupuknya. Bawanya juga sulit. Kalaupun ada pupuknya, bawanya sulit, perlu tenaga banyak, perlu biaya yang banyak. Sehingga untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut perlu biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, maka lahirlah asal sebagai solusi Bapak Ibu. Solusi apa? Solusi untuk kesulitan tadi. Karena pupuk kandang itu ketersediaannya terbatas, daya ekonominya nanti tinggi seperti yang saya sampaikan. Kemudian dibanding volumenya, itu unsurnya relatif, prosentasenya itu tidak stabil. Jadi misalnya Bapak ambil pupuk kandang dari A, ini bisa saja unsur haranya itu nggak ada 1 liter, dari sini ada 1 liter. Jadi prosentasenya bisa nggak jelas. Karena bertasi relatif tidak dipergunakan langsung. Jadi kadang-kadang membawa bibit penyakit. Kenapa sekarang di budidaya pertanian ini banyak penyakit? Itu salah satunya dibawa dari pupuk kandang. Ya, kenapa banyak uret? Kalau di Jawa uret itu apa? Kalau di Sunda saya lupa itu apa uret itu apa? Pak Adin apa uret ini? Uret itu kan disebabkan dari pupuk kandang. Uret yang besar-besar keluar di dalam tanah itu. Saya kurang sudah lupa ini namanya apa. Pupuk kayak apa? Jadi sebab urat tanah itu penyebabnya itu dari pupuk yang belum jadi dibawa ke lahan area budidaya. Juga ketiga, mudah pemakaiannya. Nah, ini kita lanjutkan. Kenapa NASA ini lahir atau mengeluarkan produk? Salah satunya adalah untuk memangkas kesulitan pupuk kandang tadi. Jadi intinya dengan menggunakan pupuk NASA, nanti misalnya Bapak Ibu berbudidaya, pupuk kandangnya yang nggak perlu Bapak Ibu, boleh ditinggalkan pupuk kandangnya. Kalau kimianya tetap harus pakai. Jadi jangan kembali. Jadi nanti bila mana Bapak Ibu mencoba menggunakan produk NASA, aturnya jadi kimianya tetap pakai, tapi pupuk kandangnya yang tidak dipakai itu yang benar. Kalaupun mau dipakai itu sedikit saja gitu. Tuh, jadi agar apa? Pemakaiannya mudah, ringan dibawanya. Inilah yang disebut unsur-unsur teknologi seperti tadi. Jadi mudah diaplikasikannya, mudah. Unsur halanya sudah mencukupi kebutuhan yang seharusnya diterapkan di pola budidaya. Praktis, volumenya kecil, kandungan nutrisinya 1 liter POCNA saat ini, jadi sama dengan kandungan nutrisi 1 ton pupuk kandang, perbandingannya seperti itu. 1 liter berarti 2 botol ini
jika Bapak membutuhkan taruhlah 1 hektar punya lahan sawah gitu, mau mengembalikan kesuburannya, maka perlu misalnya 10 ton. Ya misalnya 10 ton atau 20 ton. Berarti 1 tonnya 1 liter, tinggal dihitung aja pakai persenase berapa gitu. Ya, kira-kira kalau 20 ton persenasenya berapa? Ada 10 ton. 10 ton berarti persenasenya 20 ya. Persenasenya 20 botol sama dengan 10 ton pupuk kandang yang Bapak Ibu aplikasikan ke lahan budidaya Bapak Ibu semua. Intinya seperti itu. Tak perlu repot-repot membawa pupuk kandang ke lahan area budidaya. Itu. Kemudian dosis per hektarnya juga 3 sampai 6 kilogram. Ini kalau Supernasa ini 3 sampai 6 kilo saja untuk 1 hektar. Nanti pupuk kandangnya tak perlu, gak usah gitu. Kalau kimianya nanti tetap berjalan seperti biasanya. Dan ini rumusannya juga ekonomi sudah menguntungkan. Jadi begini rumusannya, biaya produksi tingkat dibandingkan sebelumnya. Jadi lebih rendah jika lebih rendah itu biaya, maka hasilnya sama dengan sebelumnya. Jika sama hasilnya lebih tinggi, jika lebih tinggi maka hasilnya naik drastis. Ini bisa ditangkap dari bawah. Pikarnasa hasil risetnya begini. Misalnya Bapak Ibu ini punya sawah 1 hektar. Ini kan risetnya begini. Kemudian untuk melakukan pemupukan itu dalam 1 hektar sawah Bapak Ibu habis 2 juta misalnya. Tadinya nggak pakai nasa itu 2 juta. Terus dapatnya biasanya berapa ton Pak? Mungkin ada yang di sini ada yang sawah ya Pak? Ada nggak? Ada yang punya sawah ya Pak? Bapak punya sawah Pak? Ibu punya sawah? Nyawah juga enggak? Apa? Banyaknya jamur. Tapi ini kan secara umum, ya secara umum produk nasa secara umum nanti kan bisa dianalogkan ke jamur dan apapun. Jadi analognya, jika produksinya itu sama, misalnya tadi biaya pengelolaan jamur itu apa? Atau pupuk, ini khusus di dalam pupuk ya, karena lebih cenderung ke komoditas yang luas yang ditarget oleh pasar nasa tentunya, sawah salah satunya. Jika 2 juta pemupukannya dalam 1 hektar, kemudian yang 1 jutanya ini dihilangkan, dibelikan seperti tadinya yang pupuk tadi, kemudian yang 1 jutanya dipakai membeli nasa, berarti kan sama. Biaya pemupukan sama, maka di sini hasilnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ini yang B, berarti posisinya begitu. Kemudian jika tidak, artinya biasanya pakai pupuk ini 2 juta nih. Kemudian yang 1 juta pakai pupuk kimia seperti biasanya, yang 500.000 beli nasa, berarti kan lebih turun. Maka hasilnya sama dengan tadinya sebelum pakai nasa. Itu rumusan kita seperti itu. Kalau lebih tinggi, biasanya sih pupuk saya sawah sih 2 juta, misalnya saya tambah aja nasanya 1 juta, jadi 3 juta, maka hasilnya akan drastis naik. Jadi seperti itu rumusan budidaya pakai tingkat tersebut yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam budidaya apapun. Ini salah satu contohnya, contoh yang sudah saya sampaikan barusan seperti ini. Nah, ini untuk contoh sawah atau kebun atau apa saja ya. Dan ini adalah salah satu bukti ya. Ini kalau nggak bisa tampil ya Mas. Di sananya tampil. Lusa. Ini salah satu data. Kebetulan nanti filenya bisa diminta. Ini data Pak di sini. Sayang ada apa masuk di komputernya. Jadi data ini yang menggunakan masa khususnya padi. Jadi dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini ada wilayahnya, nama varietesnya, nama petaninya, tadinya sebelum pakai nasa berapa ton, setelah pakai nasa hasilnya naik berapa ton. Di sini ada. Saya nggak bisa muncul. Ya. Aduh, kebetulan nggak bisa muncul, tapi nanti bisa diminta nanti filenya mulai. Ini datanya, tapi kebanyakan padi ya di sini. Kemudian nomor 5 kelebihan varietas nasa adalah pikarnasa ketersediaannya teknologi terjamin. Artinya jangan takut Bapak Ibu misalnya
memakai produk NASA atau juga ikut memasarkan produk NASA terus tiba-tiba hilang, tidak, karena ketersediaan teknologi terjamin melimpah. Bahan baku utama yang dipakai saat ini diambil 30% saja, cukup untuk kebutuhan se-Indonesia kurang lebih 16 tahun. Jadi NASA ini Bapak Ibu punya bahan baku yang dibuat NASA ini sekarang ini baru diambil 30%-nya saja dari bahan baku. Ini cukup untuk mencukupi kebutuhan Indonesia ini kurang lebih 16 tahun ke depan. Hanya 30%-nya saja dari bahan baku yang diambil. Jadi artinya bahan baku produk NASA ini melimpah ruah dan tak ada matinya. Jadi tak ada istilah kehabisan gitu. Kemudian yang keenam adalah NASA ini adalah multi community, jadi bisa dipakai diaplikasikan kepada komunitas apapun. Kemudian daratan apapun ya, yang rendah, tinggi, tanah seperti apapun, kemudian multi waktu kapanpun. Juga NASA ini kan memiliki sebuah riset ya. Ketujuh, NASA ini juga yang nilai lebihnya itu perlu kita banggakan adalah hasil karya anak bangsa. Jadi asli NASA ini asli buatan orang Indonesia. Dan ini salah satu lahan riset dan silakan Bapak Ibu semuanya next time ya, kesempatan ke depan mungkin bisa mengagendakan datang ke tempat laboratorium kami di Yogyakarta bisa. Jadi di riset NASA itu sebelum dikeluarkan di riset terlebih dahulu di lahan yang begitu ekstrim yang seperti ini. Jadi lahan pinggir pantai yang panas sangat minim unsur haranya. Jadi di risetnya di sini semua apa-apa ditanami yang panas kayak begini, ditanami semua komoditas yang bahkan mustahil di Indonesia katanya. Seperti kurma segala macam, ternyata dengan teknologi NASA dengan keseimbangan hara makro mikro tadi dan bisa tumbuh dengan baik. Apalagi tanahnya yang seperti tanah kuningan. Kemudian ini 2010 sudah posisi begini, startnya itu maksudnya mulai riset 2001, 2010 posisinya sudah diginikan oleh NASA, sudah jadi subur di Cowangan. Kemudian juga ini lahan riset kita di Pantai Paransimong. Lain waktu bisa Bapak Ibu semua mengagendakan membuat rombongan tur dan nanti bisa disambut langsung oleh para ahli dari NASA melihat keunggulan dan seperti apa sih produk NASA ini dalam laboratoriumnya seperti itu. Kemudian ini juga padi. Ya, padi kan ditesnya produk-produk ini ditesnya bukan di lahan kayak Kuningan, bukan lahan rumah di Kuningan ya bagus gitu ya tanahnya. Ini di lahan pasir, jadi hasilnya seperti ini. Ya, apalagi di lahan yang bagus seperti lahan biasa, lahan normal. Kemudian juga ini kunjungan ya, juga ada timun segala macam ada jambu, ada kacang semua ditanam, diuji coba di situ. Oleh karenanya tak perlu lagi uji coba NASA ini sudah diuji coba gitu. Uji cobanya malah ekstrim, lebih parah gitu. Sudah berhasil dan luar biasa hasilnya. Juga ini kacang basir, ada cabai, ada juga jagung, dan banyak lagi komoditas lainnya yang ada di Indonesia ditanam di sini. Ada sawo, pisang, jeruk, dan bahkan sawit. Bahkan sawit juga ditanam. Sawitnya juga bagus. Seperti ini. Ada kurma juga. Jadi kurma yang konon katanya tidak bisa hidup di Indonesia, yang itu dibantah oleh para ahli NASA. Ternyata ditanam di sana juga bisa hidup. Dan ini sebuah video sebentar cuplikan Bapak Ibu, bisa di-share Mas videonya. Ada ini bisa ditonton cuma sebentar, videonya berapa menit. Di itu Mas ada di flash disknya, keluar dulu aja Mas. Hah? Di flash disknya ada Mas, keluar aja dulu, nanti sambil minum sebentar paling berapa menit sambil lihat video laboratorium Paransimong.
Silakan. Keluar lagi tuh kan, keluar itu dari Ndi Pandan Simo. sambil diminum. Suaranya Dani. Ya lama tuh ya. Kenapa? Pantai Pandan Simo adalah salah satu tempat pengujian dan pembuktian teknologi kualitas produk-produk NASA, khususnya pupuk organik. Lokasi penanaman ini tepat berada di bibir pantai yang masuk wilayah ring 1 pantai. Bisa dikembalikan lagi. Penanaman ini tanpa penggunaan pupuk kandang atau kompos sama sekali. Hanya memakai produk pupuk organik NASA. Tapi Gak hasil bisa. yang didapat sangat memuaskan. Hah? Secara teknis, tanaman tetap tumbuh dengan normal dan secara ekonomis tetap menguntungkan. Mohon maaf, persiapannya teknisnya dalam operatornya. Aku nak. Nice. Enggak support. Pantai Pandan Simo adalah salah satu tempat Enggak, ini koneksinya, kabel koneksinya mas itu enggak nyambung. Enggak support ini. Enggak support ininya apa? Kabel HDMI-nya enggak support. Oh, kabelnya, karena bisa kabelnya nggak support. Tidak, dikembalikan aja, kita selesaikan aja. Kalau pakai ini bisa. Enggak support kabelnya.